Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hendra? Apa kabar? Alhamdulillah Bu Epi baik. Iya. Terima kasih nih sudah berkunjung ke sini ya. Ya. Dengar-dengar Pak Hendra mau melaksanakan coaching? Betul Bu Epi, saya Ya. akan mencoba melaksanakan coaching dengan salah satu rekan saya di kesempatan kali ini. Iya, baik kalau begitu. Sebelum kita melaksanakan coaching, ada beberapa hal nih yang harus saya tanyakan kepada Pak Hendra. Baik, boleh, Iya, silakan. baik. Nah, sebelumnya teknik coaching seperti apa nih yang akan Pak Hendra laksanakan? Ya, teknik coachingnya secara tatap muka langsung, tidak melalui daring. Jadi Ya. saya akan melaksanakan secara langsung tatap muka dengan si coaching nanti. Kemudian kira-kira seperti apa rubrik penilaian kita nih? Ayo kita diskusikan bersama seperti itu. Ya. Untuk rubrik mungkin nanti bisa kita bagi ke dalam 3 tahap saja Bu. Baik. Ya. Ya. Untuk rubrik mungkin kita akan dibagi ke sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan ya. Baik ya. Berarti mungkin pra supervisi, observasi, dan pasca percakapan Ya, seperti bisa, itu. bisa. Nah, kemudian ininya apa namanya? Yang menjadi patokan penilaiannya apa seperti itu? Ya baik, mungkin untuk patokan penilaian bisa kita gali dari yang sudah dilakukan atau tidak ya. Jadi mungkin kita bisa bagi nanti 3 bagian Bu. Misalkan tidak dilakukan, kemudian melakukan sebagian, kemudian sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh saya. Oke, Gitu baik, ya. seperti itu ya. Ya. Jadi tidak dilakukan, sudah dilakukan, Sudah setengah, ya, ya, seperti kemudian- sesuai dengan prinsip coaching Ya, gitu ya. ya. Dan kemudian sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip coaching Ya, seperti betul, itu. betul. Baik, kalau seperti itu kita sudah sepakati bersama ya Pak Ya. ya, rubriknya Baik. penilaiannya akan kita laksanakan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan ketika kita melaksanakan coaching nanti gitu? Baik, dari 3 kompetensi coaching mungkin yang semuanya ingin saya kembangkan sebetulnya ya. baik. Dari mulai bagaimana kehadiran penuh atau presence saya, kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif, dan bagaimana saya dapat membuat pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nanti. Iya, baik ya, semuanya memang ingin dikembangkan Ya, seperti sebetulnya itu ya. iya betul. Tapi kira-kira nih kompetensi mana nih yang secara spesifik harus saya nilai dari penampilan Bapak nanti? Baik. Seperti itu. Kalau secara spesifik saya ingin diobservasi perihal tentang membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, Ya, baik. itu. Apakah ada alasan Bapak ingin lebih menggali hal itu seperti itu? Karena saya rasa sejauh ini saya belum terlalu bisa bagaimana membuat sebuah pertanyaan berbobot, dan mudah-mudahan dengan coaching kali ini akan mempertajam, dan nanti mungkin entah seperti apa, yang mudah-mudahan pertanyaan itu dapat saya lakukan, atau pertanyaan berbobot tersebut bisa saya gali terhadap nanti coach saya. Oke, baik ya. Nah, kemudian ketika sudah kita menggali dan menggunakan pertanyaan yang berbobot seperti itu, apa ya indikator ketercapaiannya gitu, sehingga Bapak, oh ini saya sudah tercapai seperti itu. Ya. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin saya kembangkan adalah mungkin nanti hasil dari si coach, bagaimana reaksi tanggapan dia, apakah dia sudah merasa nyaman ataukah dia sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Iya. Nah, jadi dari sana saya dapat mengetahui bahwa apa yang saya tanyakan, apa yang saya gali itu sudah tercapai. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra. Siap, Kalau begitu sama-sama. kita langsung saja melakukan Siap, terima kasih. coaching, semoga berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Hendra. Aduh, syukur sekali nih. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat nih. Aduh, bersyukur sekali nih, kemarin Ibu Heni menghubungi saya melalui WhatsApp, katanya ingin ngobrol. Betul Pak Hendra, saya tuh ada yang ingin saya sampaikan ya, barangkali
ingin curhat lah istilahnya ya. Oh, iya. Apa yang sedang saya hadapi barangkali Pak Hendra bisa sedikit ngasih masukan-masukan buat saya gitu. Nah, ya mudah-mudahan ya. Udah permasalahan apa nih kira-kira yang bisa? Begini Pak Hendra, kenapa Saya saya juga bantu. menghubungi Pak Hendra? Ya. Kebetulan Pak Hendra itu sebagai wakil pastoral bidang kesiswaan ya. Ya. Nah tentunya saya kalau ingin menyelesaikan atau menyampaikan masalah ini tentunya dengan khususnya dengan kesiswaan Ya. karena hubungannya dengan kehadiran siswa Pak Hendra ini. Oh, jadi ibu mempunyai masalah, Masalah ya, yang berkaitan dengan kehadiran ya, kehadiran siswa. siswa. Satu atau berapa orang? secara umum ya. Oh, secara umum. Kehadiran Jadi siswa secara umum. ya, Tidak individual ya. Oke. Jadi hanya ini kita secara umum ingin saya konsultasikan mengenai Baik. ini. Jadi intinya ada masalah dengan rekap secara umum kehadiran di sekolah, betul, seperti itu. Betul, Oke. Jadi bagaimana itu? Apa yang jadi masalah pokoknya? Nah begini Pak, kan saya sebetulnya pada saat awal tahun ajaran itu kan saya selalu memberikan bimbingan dulu ya sebelum Yeah. sebelum memulai pelajaran itu saya selalu memberikan bimbingan kepada anak murid saya, terutama dalam kesepakatan kelas nih. Yang misalnya itu diantara kehadiran ya, baik itu kehadirannya tidak terlambat datang ke sekolah ataupun kehadiran sepenuhnya. Ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak tidak hadirnya gitu anak itu. Namun setelah saya evaluasi, kan saya selalu mengevaluasi merekap setiap minggu ya Pak ya, setiap minggu. Kehadiran siswa itu semakin kesini tuh malah semakin menurun, ya, semakin menurun. Nah, ini kan saya jadi bingung juga ini. Kenapa ya anak-anak saya itu sudah saya kasih pengarahan, tapi masih saja gitu, masih saja dipresentasikan masih kurang kehadirannya. Jadi sejauh ini dari awal ya. sampai sekarang setelah betul. dipresentasi ternyata masih tetap terjadi Iya. penurunan. Iya, kalau kita digrafikan dia bukannya bukannya menurun gitu ya, ini malah naik. malah naik gitu. Iya. Kehadirannya itu. Baik. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang banyak terjadi dilakukan oleh siswa ketika tidak masuk ke sekolah? Nah, itu saya Alasan apa? Iya. Nah, itu sudah saya coba evaluasi kepada anak-anak itu, saya panggil dulu anak-anaknya pada saat hadir. Saya tanya itu kenapa tidak hadir gitu ya. Yeah. Ya banyak alasannya sih, diantaranya ya ada yang memang terlambat, katanya ya memang terlambat Bu, saya khawatir tidak bisa masuk karena sudah ditutup pintu gerbangnya. Ada juga yang menjawab ada saja Bu di rumah. Nah itu kan sangat menyayangkan ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang katanya rumahnya jauh, ya, sehingga tidak ada kendaraan dari rumah ke sekolah itu. Nah itu diantaranya yang menurut saya itu bermasalah ya, kecuali kalau misalnya alasannya sakit atau izin, ya itu tidak saya permasalahkan. Ya. Terutama alasan-alasan yang alpa lah ini ya, yang alpa ini. Baik, jadi setelah Ibu cek ulang, ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka jarang masuk di sekolah. Ya. Yang pertama tadi saya mencatat adanya keterlambatan. Ya. Yang kedua kemudian kemana-mana di rumah saja, betul ya tadi. Kemudian yang ketiga tadi masalah jarak. Nah, dari sekian banyak alasan itu, yang paling mendasari, yang paling banyak bisa diambil kesimpulan yang mana? Itu yang kalau saya tanya, setelah saya tanya ke tiap siswa yang alfa itu, yang sebenarnya yang paling banyak itu karena memang terlambat. Terlambatan karena memang katanya bangun pagi, kata kesiangan, orang tuanya juga tidak membangunkan, karena memang ada anak yang tidak tinggal dengan orang tua, dengan neneknya, dan orang tuanya ada juga yang sudah berangkat ke sekolah, ke kerja gitu ya, sehingga anaknya tidak sempat dibangunkan. Akhirnya ya seperti itu aja jadinya. Jadi secara keseluruhan ini lebih banyak karena keterlambatan itu dari mereka sendiri. Iya. Nah kemudian kalau kita lihat bahwa
si anak ini sudah sejauh mana ya menerapkan kesepakatan kelasnya atau memahami kesepakatan kelasnya. Nah ini saya ingatkan kembali kepada anak-anak ya, sesuai kesepakatan kelas, tolonglah ya di kehadirannya lebih diperbaiki yang bagi yang banyak apa. Nah saya tanya tuh anaknya ya, paham tidak, apa kamu masih memahami dan masih ingat tidak, kan sudah tertulis di kelas gitu ya, ada di situ tercatat kesepakatan kelasnya itu ada. Nah iya Bu, tahu katanya, udah tahu sebenarnya anak tuh, hanya kadang-kadang Bu ya bagaimana katanya memang kalau sudah terlambat. Nah gitu. Jadi sejauh ini kesepakatan kelas sudah sudah ditanyakan, sudah diingatkan, sudah dikuatkan. Nah di lingkungan rumahnya sendiri, apakah Ibu mengetahui seperti apa gitu? Kalau saya lihat lingkungannya, karena pas saya sebenarnya belum ada kunjungan ya Pak. Jadi saya untuk melihat lingkungan rumah ya belum begitu paham. Hanya untuk lingkungan keluarganya ya tadi yang saya sampaikan tadi, ada yang memang orang tuanya sebetulnya sudah membangunkan, hanya anaknya tidur lagi. Ada juga yang memang orang tuanya langsung kerja, karena memang kalau kerja ke pasar dia harus berangkat pagi, sementara anaknya ditinggal. Karena pagi sekali gitu, tidak mungkin dibangunkan misalnya jam masih malam gitu ya. Nah itu. Baik, jadi dari tadi saya ambil sedikit pernyataan tentang bagaimana orang tua. Nah, lalu kira-kira apa nih rencana Ibu? Nah, kalau saya ada rencana memang setelah saya observasi ke siswa juga, setelah saya ngobrol dengan anak murid saya ada rencana untuk home visit. Untuk home visit saya untuk berkunjung ke rumah murid saya tersebut, karena kan memang kita tidak bisa tidak bisa percaya begitu saja ya kepada murid sebelum saya melihat langsung. Dan barangkali kalau dengan datang ke rumah orang tuanya, saya juga bisa langsung bertemu dengan orang tuanya, bisa mengkonsultasikan tentang kehadiran putra putrinya itu. Jadi Ibu berencana akan melaksanakan home visit dan supaya langsung dapat bertemu dengan orang tua si murid tersebut dan langsung bisa konsultasikan ya. Selain itu ada alternatif tindakan lain? Dengan kepala sekolah bagaimana Ibu melakukan komunikasi sejauh ini? Sudah saya konsultasikan dengan kepala sekolah juga. Ya, kalau kepala sekolah sudah menyetujui apa yang saya lakukan, silakan Ibu melaksanakan home visit saja, karena memang home visit lebih efektif ya, karena barangkali kan kita langsung ketemu orang tuanya. Nah, nanti di sana setelah kita ketemu, barangkali orang tuanya bisa membantu mengawasi anaknya untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu barangkali. Jadi Ibu nanti akan melaksanakan home visit ya untuk kira-kira kapan Bu tuh? Nah itu biasanya setelah saya rekap 1 minggu, kemudian kita evaluasi, tidak lama, minggu berikutnya langsung saya bisa dilaksanakan mulai kapan? Ya. Secara spesifik? Minggu depan. Berarti tanggal berapa itu? 18 atau 18-an ya? Tanggal 18 berarti ya. Oke. Terus indikator pencapaian dari yang Ibu harapkan itu apa Bu? Ya, saya sih berharap ada perubahan. Adanya perubahan ya dari setelah saya melaksanakan home visit, si murid itu, anak itu ada perubahan, apalagi setelah saya konsul dengan orang tuanya, dan orang tuanya lebih ini lagi lah, menangani putra putrinya lebih serius lagi, dan konsultasi minta konsultasi dengan saya gitu, kalau ada apa-apa tolong disampaikan. Baik, jadi Ibu mengharapkan dari home visit ini yang pertama adanya perubahan langsung dari siswa ya. Kemudian yang kedua, Ibu mengharapkan bahwa orang tuanya dapat lebih proaktif, kemudian dapat berkomunikasi setiap waktu mengenai kehadiran dan atau setidaknya pokoknya
tumbuh kembang mereka Iya, di sekolah iya, berarti. betul. Seperti itu kurang lebih gitu ya, Bu. Konsultasikan. Iya. Baik, Ibu, saya lihat, saya perhatikan rupanya Ibu sendiri sudah dapat mengetahui solusi yang akan dilaksanakan. Nah, seperti tadi Ibu akan mengeksekusi nanti tanggal berapa tadi? 18 ya, 18, mudah-mudahan lancar. Kira-kira kapan kita bertemu lagi atau bisa kita ngobrol lagi untuk Iya. melihat hasil akhirnya? Ya. Nanti mungkin setelah saya home visit, Ya. ya, langsung saya hubungi kembali. Berarti sekitar tanggal berapa tuh? Kalau home visit Kalau berarti 18? 18 ya sekitar seminggu kemudian lah, Pak. Oke, Karena kan berarti misalnya sekitar, minggu ini, ya, minggu depannya lagi. sekitar tanggal 18, 26 berarti ya? ya, Iya, tanggal 26 Desember kita. Oke, Ibu. Ya. Itu saja ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan saya dapat membantu Ibu. Sebetulnya pada dasarnya Ibu sendiri yang menggali solusinya. Ya. Ya, bagaimana dengan Ibu sendiri Ya. tentang kegiatan kita ini? Ya, alhamdulillah Bapak, terima kasih ya, terima kasih Bapak sudah mau menerima curhatan saya. Iya, sama-sama, Bu. Sudah mau, sama-sama sharing Iya. ya dengan pengalaman yang saya alami. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Ya. Iya, Ya, terima kasih Pak sama-sama. atas tadi apa yang Bapak tanyakan kepada saya, dan ternyata emang saya mencoba untuk Tuh, terima kasih sama-sama juga. Dan untuk itu saya akhiri sesi kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, Waalaikumsalam, Bu Epi. gimana nih? Udah selesai coachingnya? Alhamdulillah tadi saya sudah selesai melaksanakan coaching dan ya mudah-mudahan hasilnya bisa diterima oleh coach saya tadi. Amin. Terus apa aja nih yang sudah dilakukan pada saat tadi coaching? Baik, kalau tadi saya sambil sedikit mencatat apa yang sudah saya lakukan tadi secara alur ya. Kalau kita merujuk pada alur Tirta dari tahapan tujuan, saya dan coach sudah melakukan atau menyepakati satu tujuan yang jelas secara spesifik diungkapkan. Ya. Dan kemudian pada bagian identifikasi saya bertanya kepada coach, kemudian secara tersusun secara perlahan, secara terbuka saya melihat coach dengan nyaman mengungkapkan apa faktor penyebabnya ya, kemudian identifikasi menggali 1, 2, dan 3 dari beberapa kemungkinan faktor penyebab ya. Kemudian lanjut kepada bagian rencana aksinya. Saya bertanya untuk menggali kira-kira solusi apa yang akan diambil. Coach kemudian menjawab dengan secara sadar, secara terperinci. Beliau menyampaikan hasil identifikasi dirinya, apa yang akan dilakukannya. Kemudian di bagian alur tanggung jawab, saya dan coach sudah menyepakati bagaimana atau kapan kegiatan rencana aksinya akan dilakukan dan kapan evaluasi tersebut bisa dilaksanakan. Nah, jadi secara alur saya merasa saya sudah melewati semua tahapan Tirta, kemudian saya mencoba sudah melaksanakan, mendengarkan dengan rasa dari mulai receive, Yes. kemudian lalu bagian A-nya itu bagian achieve, bagaimana menerima ya, menghargai gitu, kemudian summarize, saya menyimpulkan, kemudian bertanya, itu sudah saya lakukan ya, kurang lebih seperti itu Bu dari saya. Oke. Baik, itu sudah dilakukan dengan baik ya Pak. Ya. Ya. Kemudian sejauh ini setelah tadi saya melihat dan mengobservasi Ya. saat Bapak melakukan coaching seperti itu, saya juga di sini membuat sebuah kesimpulan gitu ya. Ya. Kalau memang setelah tadi saya lihat pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta, kemudian dari kesadaran kehadiran penuh sudah terlihat gitu ya. Coach sudah memberikan
pelayanannya kepada coach seperti itu. Kemudian dari membuat pertanyaan yang berbobot juga saya sudah melihat kalau Bapak sudah bisa memberikan dan menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan mengarahkan coach untuk menemukan solusi apa yang akan dia lakukan selanjutnya ya. Bapak juga saya lihat sudah mendengarkan aktif seperti itu ya. Sudah mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh coach seperti itu, kemudian memberikan kesimpulan dari hasil coach perbincangan yang dilakukan bersama coach. Nah, saya rasa secara keseluruhan apa yang sudah dilaksanakan tadi, coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita sepakati bersama dalam rubrik penilaian. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Iya. Dan kemudian saya rasa Bapak juga sudah mampu menggali informasi dari coach tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus seperti itu. Jadi coach sepertinya terarahkan untuk kembali menggali, mengidentifikasi masalah, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri dengan atau atas arahan dari Bapak tanpa Bapak yang memberikan solusinya seperti itu. Nah, setelah pelaksanaan coaching tadi, kompetensi apa selanjutnya ya Pak ya? Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya setelah tadi sudah melaksanakan coaching? Baik, berdasarkan tadi pengamatan Ibu dari observasi berdasarkan data dan lain-lain, meskipun tadi Ibu menyampaikan bahwa saya sudah secara umum prinsip dan kompetensi yang ingin dikembangkan sudah tercapai, tapi saya sendiri secara pribadi merasa masih memerlukan peningkatan kompetensi, terutama tetap dalam bagian menggali atau membangun atau membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi walaupun tadi penilaiannya bisa dibilang bagus, mungkin tetap saja saya masih harus banyak latihan lagi, harus banyak mempersiapkan diri, membiasakan diri, sering bertemu dengan rekan-rekan, kita saling memberi coaching supaya nanti saya dapat semakin mahir dalam membuat sebuah pertanyaan yang berbobot ketika melakukan coaching. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Untuk selanjutnya mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya Pak ya. Sejauh ini saya lihat apa yang sudah dilakukan, coaching barusan sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita bicarakan. Kemudian saya harap hasilnya juga akan berjalan dengan lancar, akan bisa terlaksana dengan baik seperti itu ya. Dan apa yang menjadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya juga bisa tercapai dengan baik. Ibu. Terima kasih sama-sama, Bapak sama-sama sudah Ibu bekerja sama dan berkolaborasi dengan saya, sudah membiarkan saya untuk melakukan pengamatan dalam pelaksanaan coaching sama-sama, kali ini. Ibu. Saya Terima juga kasih merasa, banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Bu Evi. Kalau tidak salah Bu Evi katanya ingin mengadakan coaching ya? Iya betul Ibu. Insya Allah saya mau mengadakan coaching bersama dengan rekan sejawat saya di sekolah. Nah barangkali gini Bu Evi, sebelum Bu Evi melaksanakan coaching, ada yang ingin ditanyakan dulu ya. Teknik coaching seperti apa yang akan Bu Evi laksanakan nanti? Insya Allah teknik coaching yang saya akan laksanakan seperti biasa berdasarkan alur tirta. Begitu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman sejawat saya seperti itu. Ya. Nah kemudian untuk rubrik penilaiannya itu bagaimana? Untuk rubrik penilaian selama coaching ini? Baik. Kemungkinan besar kita akan bagi penilaian itu dalam kegiatan coaching itu ke dalam 3 tahapan mungkin ya Bu ya. Yang pertama prasupervisi, kita akan melakukan
persiapan terlebih dahulu, kemudian yang kedua itu saat observasi, dan yang ketiga kita akan melihat pada pasca percakapan bersama coaching seperti itu. Iya. Tadi sudah disiapkan ya, Iya, untuk sudah rubrik-rubriknya. Nah, kemudian untuk patokan penilaiannya itu bagaimana? Mungkin ya seperti yang sudah saya persiapkan juga. Ya. Di situ nanti ada patokan penilaiannya berupa ada apa namanya? Di situ ada sebuah rubrik ya. Di sini sudah saya persiapkan, di mana coaching itu dilakukan atau tidak dilakukan seperti itu ya. Kemudian sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan panduan dari prinsip-prinsip coaching, dan yang terakhir mungkin sudah dilakukan dan sangat sesuai dengan prinsip coaching yang sudah dilakukan. Jadi ada 3 ya? Ya, ada 3. Jadi yang pertama tadi tidak sama sekali, berarti ya. Yang kedua sudah dilaksanakan hanya belum memenuhi, ya, gitu ya. Betul, seperti itu. Yang ketiga tadi sudah dilaksanakan dan sesuai ya dengan ya. Ya baik Bu Epi, itu sudah cukup ya untuk, menurut saya itu untuk rubrik penilaiannya. Ya. Namun ini kira-kira selanjutnya ini kompetensi apa yang akan Bu Epi gali dari sebenarnya untuk yang lebih akan saya gali dari diri saya sendiri, yang akan saya kembangkan, mungkin semuanya ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan seperti diantaranya mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan lain sebagainya. Semuanya insya Allah ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini. Tadi ada 3 ya yang akan Bu Epi ini inginnya semuanya ya, gitu. Semuanya dikembangkan. Hanya mungkin nanti dari 3 itu kira-kira yang mana yang lebih diutamakan gitu, yang lebih diutamakan dari ketiga tadi secara spesifiknya. Ya, kemungkinan yang ingin saya lebih utamakan atau lebih gali lagi dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu. Baik Bu Epi ya. Nah, tadi kan ada hanya 1 ya yang lebih spesifiknya ya. Benar-benar digali. Nah, kira-kira ada tidak alasan Bu Epi mengapa ingin pertanyaan berbobot itu? Ya, terus terang kalau sebenarnya saya ingin menggali semua ya Bu Eni ya. Cuma karena saya merasa memang di poin mengajukan pertanyaan berbobot itu saya agak kesulitan untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali coaching itu lebih dalam seperti itu. Saya agak kesulitan di situ. Jadi saya ingin ketika nanti observer itu melihat perkembangan saya seperti apa. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa memperbaiki untuk selanjutnya. Iya. Nah, selanjutnya Bu Epi untuk ketika misalnya nanti sudah tercapai nih, ya sudah tercapai apa yang Bu Epi harapkan. Kira-kira indikator apa yang membuat itu berhasil atau tidak? Membuat itu berhasil atau tidak? Indikator ketercapaiannya ketercapaiannya. Indikator ketercapaian ketika saya melihat mungkin respon dari coach itu seperti apa gitu ya. Dia nyaman atau tidak bersama saya, responnya positif, atau misalnya dia sudah saya mendapatkan solusi nih, alhamdulillah dengan bertemu dengan saya sebagai coachnya sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Ya mudah-mudahan mungkin bisa dilihat dari respon dari coach itu seperti apa. Ya baiklah Bu Epi ya, kita laksanakan aja mungkin ya nanti kita lanjutkan aja untuk melaksanakan coaching nanti. Ya mungkin sampai di sini dulu Bu Epi ya. Kita lakukan selanjutnya tahap berikutnya. Baik, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Epi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, lagi diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Iya. Ngomong-ngomong nih, tumben-tumbenan menghubungi saya nih, ada apa? Baik, sebenarnya ya? Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau mengganggu Bu Epi. Sebetulnya saya itu dari kemarin-kemarin sih ada problem tentang murid saya di kelas. Saya pengen ngobrol ke siapa nih yang kira-kira bisa membantu saya mencari atau menggali solusi lah ya gitu. Makanya saya tengok ke Bu Epi gitu. Iya Pak. Sok silahkan. Apa sih yang sebenarnya mau dibicarakan gitu sekarang? Ya, saya itu punya
satu orang murid nih. Oh. Dia itu saya sudah bingung bagaimana caranya ini si anak supaya bisa disiplin kebersihan dirinya itu terjaga. Padahal ya anaknya kan sudah kelas 5, sudah dewasa lah ya, kalau kelas 1 sampai kelas 3 sih masih di malam. Ini sampai kelas 5 tiap hari saya lihat gitu-gitu aja lusuh. Kemudian baru 1 hari pakai, hari Senin pakaiannya sudah kotor, udah nempel debu dan kotoran dan lain-lain gitu. Jadi tiap hari saya tuh ngomong begitu, tolong kamu ini gini supaya ini, besoknya ya masih saja seperti itu. Jadi saya bingung ini harus gimana gitu. Baik, berarti Pak Hendra ini lagi bingung gitu ya, menghadapi satu orang murid yang spesial dalam hal kebersihannya, mau gimana gitu ya. Betul. Nah, setelah kita ngobrol gini nih, apa nih yang jadi keinginan Pak Hendra tuh, mau apa gitu? Jadi saya ingin si anak ini secara bertahap lah ya, tidak bisa ini, supaya dia itu bisa minimal menjaga kebersihan dirinya sendiri aja itu. Supaya rapi, supaya di kelas itu yang lain teman-temannya gitu merasa nyaman juga kalau bersama dengan dia itu. Sejauh ini kan anak itu selalu jadi bahan ejekan akhirnya, dia mau jorok, bau dan lain-lain gitu ya. Saya nggak mau nanti dia jadi minder malah nanti kesananya. Jadi tapi anehnya sampai sejauh ini ya apa yang dia lakukan ke sekolah ya begitu-begitu saja, lusuh dan lain-lain. Saya tuh nggak ngerti ini harus gimana gitu. Tiap hari padahal diingatkan oleh saya. Gitu. Nah, sejauh ini nih, kira-kira apa yang jadi alasan anak itu seperti itu? Apakah Anda sudah mencari tahu? Kalau saya lihat ya, ini kalau saya lihat ya, tapi belum terlalu jauh. Ini mungkin ya kemungkinan dari keluarga ini ya, dari pihak keluarga sendiri memang mungkin tidak peduli. Kemudian kemungkinan anak ini pun memang berlatar belakang dari keluarga yang bisa dibilang tidak terlalu mampu gitu ya, orang yang memerlukan bantuan banyak lah kita. Itu mungkin dari kacamata saya seperti itu. Jadi sejauh ini pun saya belum mengecek sejauh mana anak ini dari keluarganya secara keseluruhan gitu ya. Hanya sedikit saja yang saya tahu gitu. Jadi sepintas itu yang saya lihat. Jadi pihak keluarganya seakan tidak terlalu peduli lah dengan anak, yang penting anaknya masih hidup lah gitu istilahnya. Yang penting itu anak datang berangkat ke sekolah kembali dengan keadaan hidup, itu sudah beruntung katanya. Kemungkinan seperti itu kalau saya lihat. Sebab pernah juga kakaknya pun ya seperti itu. Saya lihat kakaknya pun seperti itu. Yang penting ada sekolah, balik, mau nilai berapapun sebodoh amat, yang penting hidup. Gitu. Itu gimana tuh Bu? Aduh. Mungkin itu dari segi apa ya, background keluarga gitu, keadaan keluarganya seperti itu. Mungkin ya. Nah, kalau misalnya keadaan di sekolah nih, gimana tuh dia waktu di sekolah seperti apa? Dia kalau di sekolah ya cenderung ya tidak peduli ya, makanya dia kotor-kotoran atau seperti apapun. Ketika ditanya dari mana habis main itu, kamu pakai sepatu enggak, kemudian misalkan habis itu dari sawah, ngapain di sawah, padahal nggak ada yang nyuruh gitu kan. Tapi main aja Pak. Saya jadi heran gitu, padahal kan memang tidak seharusnya dia ke sana kalau tidak ada keperluan atau kegiatan yang sengaja outing class gitu ya. Itu jadi si anak itu ya di sekolah ya seperti itu ya. Jadi saya juga bingung, ini kok anak di sekolahnya begitu, apakah di rumahnya pun seperti itu. Nah, saya tidak terlalu tahu. Cuman kemarin ada pernyataan sih dari temannya, ya memang Pak di rumahnya pun seperti itu katanya. Gitu. Kok anak seperti itu dibiarkan gitu saya tuh. Jadi makanya kira-kira seperti apa nih solusinya, saya bingung gitu untuk menyelesaikan si anak ini seperti apa gitu Bu Epi tuh. Terus itu gimana respon teman-temannya melihat keadaan dia seperti itu? Teman-temannya yang bertanya mereka ya kalau dengan notabene dengan tanda kutip ya dia dijauhi lah ya. Sebab yang lain itu di kelas mereka benar-benar sudah melaksanakan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas sudah terpampang di kelas, bagaimana menciptakan
kebersihan, kerapihan diri. Yang lain melaksanakan, ini hanya satu orang itu saja yang dia itu tidak dapat melaksanakan kesepakatan kelas dengan sebaik-baiknya. Jadi dia masih tetap kadang-kadang buang sampah pun sembarangan, ya. Kemudian ya pakaian tadi, kerapihan dan lain-lain, masa bodoh dia tuh. Kadang-kadang main pakai sendal ke sekolah. Gitu. Iya. Bahkan kalau lihat pun ada beberapa luka dan lain-lain gitu kan. Kalau memang terluka sih saya masih bisa ini ya, bisa dimaklum. Nah, tapi kalau sedang tidak ada luka lain-lain pakai sendal kan, ini aneh kok, kamu ke sepatunya kemana? Ya? Iya, terlihat banget Terlihat gitu. banget Jadi gitu aduh, ya. ini anak masih gimana? Saya bingung gitu. Terus itu gimana? Apa respon dia dengan melihat mungkin dari teman-temannya, kok ih kamu kok kayak gitu, atau misalnya dia dijauhin, dia juga merasa gitu ya. Nah itu respon dia seperti apa? Dia itu ya cuek ya, mungkin jadi biar aja santai gitu. Tapi kalau saya tanya itu kenapa kamu tidak pakai sendal, tidak pakai, rusak pak atau basah pak, emang dari mana gitu, bekas kemarin kehujanan atau apa-apa, emang nggak ada lagi, nggak ada pak. Terus dia tuh nggak pakai baju dalam, ya dia tuh nggak pakai baju dalam. Ini kenapa tiap hari? Nggak punya pak pas dalamnya. Wah, saya bingung ini. Jadi kan kalau langsung baju seragam kena badan kan gampang banget kotornya kan. Ya. Jadi aduh ini bocah apalagi gitu. Jadi masih ada aja gitu. Berarti anak ini cukup unik ya. Unik. Kalau dalam bahasa orang Sunda bilang itu watados gitu ya. Mau gimana ini santai aja seperti gitu. itu. Senyum gimana? Iya pak, ini nggak pakai. Saya padahal teman-teman yang lain, gimana sih? Ya, kurang udah kesepakatan kelasnya udah ada gitu, dan sudah dijelaskan sama bapak selalu tiap hari diingatkan. Ini masih begitu. Akhirnya kan saya juga berpikir jangan sampai imbasnya nanti yang lain pun jadi ikut-ikut ini yang dia aja gitu. Jadi gimana nih kira-kira ya? Saya masih bingung memikirkannya gitu. Nah, kalau dari seperti ini, dari melihat yang Bapak Hendra tadi kemukakan ya tentang anak-anak, betul ya. Anak itu yang pertama mungkin otomatis siapa ya. Betul. Pokoknya ya gimana saya aja gitu ya, mau saya gimana ya terserah orang lain mau melihatnya apa seperti itu. Nah dengan melihat seperti itu, kira-kira apa sih yang akan Pak Hendra lakukan untuk apa ya, istilahnya lebih mendalami lagi anak itu sebenarnya gimana sih gitu? Kalau saya bisa berpikir yang pertama ya, kalau melihat seperti itu mungkin saya akan coba pendekatan terhadap orang tua murid itu ya. Jadi saya melakukan bisa home visit lah gitu, untuk dapat mengetahui seperti apa kondisi realnya ya. Tapi saya sendiri atau teman-temannya pernah bilang juga, Pak, orang tuanya juga jarang di rumah, jarang ketemu ini sama anak ini, paling pagi udah ini lagi. Nah ini solusi ini pun saya kurang nggak tahu nih bisa dilaksanakan atau tidak. Ini yang pertama itu tentang home visit, saya masih bingung juga ini bisa atau tidak gitu Bu. Tadinya Pak Hendra mau ke rumahnya, ternyata di rumah itu menurut informasi dari teman-temannya nggak ada juga orang tuanya, belum tentu ada juga gitu kan. Kita kapan lagi dong masa harus menunggu orang tuanya sampai ada terus gitu ya. Nah tapi sejauh ini Pak Hendra bagaimana, sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, meminta saran dan lain sebagainya gitu? Nah kebetulan 3 hari yang lalu saya sudah mengobrolkan, karena ibu kepala sekolah sendiri sudah melihat bagaimana kondisi siswa tersebut ya, si murid tersebut sudah tahu. Jadi saya ketika ngobrolkan, Pak Hendra tolong ini bagaimana supaya si anak ini bisa berubah lah, minimal kedisiplinan terhadap kebersihan dirinya bisa lebih berkembang lagi. Saya sampaikan tadi Bu, mungkin saya nanti home visit, tapi ya nggak tahu juga nih bisa ketemu atau tidak dengan langsung orang tuanya. Nah ibu memberikan saran juga, punya saudara atau tidak katanya. Kalau saudara kandung misalkan ada kakaknya, tapi kakaknya juga ya begitu aja lah, orang-orang kerja juga, dia dari pagi sampai sore aja. Terus yang lain ya saya bilang ada sih, biasanya dia datang ke sekolah pun diantar sama kakeknya. Kalau nggak kakeknya itu ada saudaranya yang lain, dari uaknya ya, dari pamannya gitu suka. Nah mungkin itu Bu, nanti saya paling yang akan saya lakukan pendekatan
itu ke uaknya itu, ke pamannya atau ke kakeknya. Sebab saya sering melihatnya justru anak ini lebih banyak dengan si kakeknya. Ya, jadi pendekatan yang akan saya lakukan itu terhadap kakek dan pamannya. Bagaimana sih lingkungan ininya supaya dapat lebih mendukung, ya minimal misalkan tentang bajunya, tentang seragamnya bisa diingatkan atau barangkali bisa dibantu gitu ya. Nah, mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Berarti mungkin seperti ini ya. Tadi kan seperti yang Pak Hendra sudah bilang, yang pertama mau home visit ke rumahnya orang tuanya Ya, kan, betul. ya. Mungkin kita berdasarkan saran dari Ibu Kepala Sekolah tadi, Pak Hendra akan melakukan pendekatan PDKT-nya sama keluarganya yang lain, betul, karena memang melihat anak itu seringkali diantaranya sama kakeknya, betul. sama pamannya. Jadi kemungkinan besar kalau kakek sama pamannya mungkin ada di rumah, Betul, seperti betul, itu ya. ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam jangka waktu yang paling dekat lah gitu ya, kemungkinan terbesar yang paling efektif akan Pak Hendra lakukan ini yang mana dari kedua alternatif yang akan Pak Hendra lakukan tersebut? Ya, antara saya menemui orang tua si murid dengan menemui saudaranya, saya cenderung lebih ke menemui saudara atau kakeknya tadi. Sebab dilihat dari kesehariannya pun memang si siswa ini lebih banyak dengan mereka. Bahkan mungkin kemungkinan besar karena si paman dan kakeknya ini lebih mampu, kemungkinan besar biaya sekolahnya pun mereka yang nanggung sepertinya. Iya, sepertinya mungkin di situ. Jadi mungkin dari sana, dan kebetulan kalau tidak saya salah itu si pamannya itu punya anak yang badannya itu ukurannya hampir sama persis dengan si siswa ini nih, itu. Iya, betul. Nah, mungkin nanti saya alternatifnya sambil ngobrol, cobalah baju atau seragam yang masih bisa layak pakai supaya bisa diakomodasi ke si murid ini ya. Iya, soalnya ya daripada dibuang kemana-mana, saudaranya sendiri masih memerlukan, lebih baik dia ya. Mungkin itu nanti akan saya sampaikan ya, supaya ya setidaknya anak ini sedikit demi sedikit bisa berubah lah dari segi kedisiplinan kebersihan dirinya terutama gitu. Iya, dari yang saya simak seperti itu ya, kemungkinan besar memang lebih efektif ke arah situ ya Pak ya. Soalnya mungkin dari segi kedekatan sepertinya lebih dekat dengan kakek sama pamannya ya, seperti dibandingkan dengan orang tuanya yang memang notabene jarang ada di rumah juga, seperti itu. Kemudian tadi seperti yang Pak Hendra bilang, dari segi ekonomi mungkin lebih memadai juga gitu kan. Apalagi ditambah kebetulan anak dari saudaranya tersebut mempunyai anak yang seumuran dengan siswa tersebut gitu ya. Seumuran sih tidak, cuman postur badannya itu hampir sama, gitu. Postur tubuhnya ya, bisa seperti itu. Jadi kemungkinan besar lebih bisa membantu mungkin ya. Iya, baik, seperti itu. Nah, kalau misalnya kan kita sudah Pak Hendra barusan sudah bilang mungkin akan mengadakan pendekatan lebih kepada pihak yang ada gitu, dulu seperti kakek atau pamannya yang ada di situ. Nah, kira-kira kapan Pak Hendra akan melakukan pendekatan itu? Sekarang mungkin setelah selesai PAS ini ya, akan segera saya lakukan. Jadi sambil saya berkomunikasi tentang hasil-hasil pencapaian ujian siswa gitu ya, saya bisa sekalian ngobrol dengan paman dan kakeknya itu supaya ya minimal kalau tidak bertemu dengan orang tuanya, setidaknya mereka dapat menyampaikan apa yang hasil pencapaian dan obrolan dari saya gitu. Jadi secara waktu mungkin akan saya laksanakan hari Senin lah ya, hari Senin bisa dilaksanakan home visit hari Senin nanti, insya Allah saya laksanakan Bu. Hari Senin besok gitu ya? Iya. Berarti tanggal berapa itu ya? Tanggal berapa? Sekarang tanggal 11, tanggal 12 berarti ya, tanggal 12 nanti akan saya laksanakan. Ya mudah-mudahan bisa ketemu langsung dengan kakeknya gitu dan pamannya supaya lebih ini aja. Ya istilahnya kalau dalam hal ini lebih cepat lebih baik ya, betul. Seperti itu, mudah-mudahan. Soalnya dengan melihat anak kita seperti itu, kita juga biasanya juga agak ternyuh ya. Betul Bu. Saya kasihan sendiri ke anaknya, takutnya nanti malah jadi minder, walaupun sejauh ini kan terlihatnya cuek-cuek saja ya. Betul. Belum tentu kan di dalam hatinya atau apa. Kadang-kadang kan kita lihat ekspresinya pun saat ada kelihatan ekspresi anak yang saya itu minder, kelihatan gitu. Saya itu malu sebetulnya gitu. Suka ada kelihatan seperti itu. Jadi dengan komunikasi saya nanti dengan si orang tuanya, mudah-mudahan hal yang tidak itu yang saya takutin itu memang tidak terjadi lah.
mudah-mudahan bisa ada solusi yang lebih bagus lagi, bagaimana si anak tersebut secara kerapihan minimal yang pertama dia sudah bisa lebih rapi, lebih bersih lagi gitu. Semoga saja ya. Jadi setelah saya simak pembicaraan kita hari ini seperti itu ya, dengan permasalahan Pak Hendra dari awal ternyata menghadapi seorang anak yang memang bermasalah dalam segi kerapihan, kebersihan. Pak Hendra sudah melakukan identifikasi kelasannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Kita sudah tahu tadi ya, Pak Hendra juga sudah mengemukakan beberapa alternatif. Kemudian Pak Hendra sudah mengajukan alternatif utama, yaitu tadi home visitnya kepada keluarga terdekatnya seperti itu ya, karena memang si keluarga intinya yang merupakan orang tuanya itu memang jarang ada di rumah seperti itu. Iya. Nah, sejauh ini menurut Pak Hendra apakah itu akan benar-benar efektif dan yakin bisa Pak Hendra lakukan dalam waktu dekat ini gitu? Hari Senin bisa gitu ya? Saya yakin bisa sebab si kakeknya mantan pensiunan, jadi dia kan nggak kemana-mana. Dia tuh pensiunan, kakeknya pensiunan pegawai, jadi ada di rumah. Pamannya pun dia baru tahun kemarin pensiun, jadi ada di rumah. Sehingga alternatif tadi kenapa saya ambil ya itu lebih memungkinkan daripada saya menunggu-nunggu bertemu dengan orang tuanya. Saya yakin lebih efektif bertemu dengan langsung paman dan kakeknya tadi. Saya yakin bisa efektif hari Senin nih saya laksanakan. Semoga bisa terlaksana dengan baik gitu, amin, ya. Jadi ya sejauh ini kita berbincang-bincang, mungkin Pak Hendra sudah menemukan alternatif penyelesaian seperti apa gitu ya. Betul Bu, terima kasih sekali. Ini tadi sebetulnya sebelum kita berbincang saya itu buntu ya, nggak tahu ini sebenarnya dari mana. Tapi setelah saya ngobrol, kita sama-sama berbagi dan menggali, oh ternyata ada solusi yang lebih masuk akal dan bisa dilaksanakan dengan segera gitu. Jadi akhirnya saya tercerahkan. Alhamdulillah nih, mungkin dari Senin nanti saya bisa mengeksekusi apa yang tadi saya rencanakan gitu. Yang tadi sudah kita obrolkan ya. Jadi nanti jangan lupa kalau misalnya sudah beraksi, sudah ada hasilnya dari yang sudah Pak Hendra lakukan, jangan lupa kontak saya lagi. Siap, nanti saya kasih tahu, kita ngobrol lagi ya Bu. Hasilnya seperti apa gitu ya. Dan ya saya sih berdoa semoga aja berhasil gitu ya. Kalaupun misalnya sampai tidak berhasil, kita ngobrol lagi saja. Nanti kira-kira seperti apa nih untuk kedepannya kalau memang tidak berhasil langkah ini. Saya tunggu kelanjutannya. Silakan kontak saya, jangan ragu-ragu. Baik, terima kasih sekali Ibu sudah mendengarkan curhat saya, sudah berbagi dengan saya dan sudah menggali apa yang ada, dan saya sendiri menemukan solusinya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak Hendra sudah berbagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu selanjutnya. Silakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Epi, alhamdulillah ya. Tadi Bu Epi sudah melaksanakan coaching ya? Iya Ibu, alhamdulillah sudah berjalan. Ya, alhamdulillah ya. Tadi kebetulan saya juga mengamati ya. Nah, kira-kira yang ingin saya tanya itu apa yang sudah dilakukan Bu Epi pada saat coaching tadi? Pada saat pelaksanaan coaching yang barusan saya laksanakan ya, saya melaksanakan coaching tersebut berdasarkan alur tirta ya Bu ya, seperti tujuan, mengarahkan tujuan, menanyakan tujuan kepada coach seperti apa, perbincangan atau percakapan kali ini akan menyangkut tentang apa, seperti itu. Kemudian saya juga memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah, menggali informasi terkait apa masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Selanjutnya dalam rencana aksi saya juga mengarahkan kepada coach untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu apa, dan beliau pun bisa mencari rencana yang akan dilakukannya itu apa, seperti itu. Dan terakhir beliau bisa memberikan waktu kapan akan melaksanakan rencana aksi tersebut, kemudian bisa berkomitmen akan melaksanakan hasil coaching itu dengan baik, seperti itu. Ya, baik Bu Epi.
kalau tadi saya dengar apa yang sudah Bu Epi sampaikan, berarti semua alur yang sudah Bu Epi rencanakan sudah sesuai Bu Epi ya, dari mulai tujuannya, identifikasinya, Iya, betul. kemudian rencana aksinya, tanggung jawab dan aksi nyatanya gitu ya. Seperti itu. Nah Bu Epi, tadi kan Bu Epi juga sudah ini ya, sudah apa, kita merencanakan ya untuk apa yang Bu Epi rencanakan akan diamati. Iya, betul. Nah ini barangkali saya ingin menyampaikan juga apa yang telah saya amati berdasarkan hasil coaching Bu Epi. Kalau saya evaluasi ya, Bu Epi itu dari segi yang rencana awal itu kan Bu Epi ingin dari tiga aspek tadi ya, dari mulai kehadiran penuh, kemudian juga membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Iya. Nah kalau saya amati sebenarnya Bu Epi itu sudah masuk apa yang dilakukan tadi, masuk ke dalam tiga aspek tadi ya. Terima kasih Bu. Ya, tadi sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Bu Epi juga sudah menggali koci tadi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Epi sampaikan ya. Kemudian juga seperti pertanyaan yang berbobot juga sudah termasuk itu Bu Epi tadi ya, sudah bagus ya. Kemudian juga tadi Bu Epi kelihatan memperhatikan ya, sangat memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh koci ya, dengan ngaguluyur gitu. Sesuai alur mungkin ya. Sesuai alur lah gitu Iya, ya. seperti Apa itu. yang Bu Epi sampaikan itu runtut gitu, isinya runtut sekali gitu ya, sehingga menurut saya itu sudah bagus sekali gitu ya. Terima yang kasih sudah Bu Bu Eni. Epi sampaikan. Nah namun Bu Epi untuk selanjutnya nih, kira-kira yang ingin Ibu Epi gali lagi untuk versi yang lain, yang ingin dikembangkan oleh Bu Epi, kira masih ada yang lainnya? Sebelumnya terima kasih banyak Bu Eni ya, sudah bisa mengamati saya, melakukan observasi pada saat saya melakukan coaching seperti itu ya. Saya juga walaupun misalnya tadi Bu Eni bilang katanya sudah bagus, sudah ini, tapi tetap ya saya tuh masih agak kurang serg atau masih seperti ada yang mengganjal, ada yang kurang gitu di kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, seperti itu. Jadi kemungkinan besar saya mungkin insya Allah saya akan lebih menggali lagi kompetensi saya dalam hal pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari coach saya, seperti itu Bu. Ya baik Bu Epi, kalau saya bisa simpulkan berarti intinya Bu Epi masih ingin mengembangkan kembali, terutama dalam aspek yang pertanyaan yang berbobot itu ya, mengajukan yang berbobot. Ya kira-kira itu bisa ya nanti Bu Epi melakukannya dengan yang lain atau dalam lain waktu ya barangkali. Iya. Ya untuk sementara barangkali Bu Epi untuk sekarang sepertinya sudah cukup ya, apa yang sudah kita rencanakan dari awal, yang ingin Bu Epi gali dari kompetensi yang Bu Epi inginkan selama menjalankan kegiatan coaching tadi sudah tercapai semuanya. Terima kasih Bu Eni. Banyak kali Bu Epi ya. Iya, terima kasih banyak. Ya mungkin kita hari ya bisa bertemu lagi lain waktu ya Bu Epi untuk melaksanakan kegiatan latihan coaching Baik, siap Bu dalam Eni. langkah selanjutnya. Siap. Ya. Baik Bu Epi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Heni apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya Bu. Amin. Kita berbincang sedikit tentang katanya Ibu akan persiapan untuk melakukan coaching, betul Bu? Betul Pak. Iya, baik sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal saya selaku pengamat yang ingin kita diskusikan bareng-bareng ya. Yang pertama Bu mengenai tentang rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian di sini mungkin sudah saya siapkan, tinggal kita sepakati apakah sudah bisa cukup atau tidak ya. Ini saya menyiapkan jadi dibagi ke dalam 3 tahap Ibu. Yang pertama prasupervisi, yang kemudian kedua observasi pada saat kegiatan, dan yang ketiga pada saat pasca percakapan Ibu dengan si coach. Baik. Ada yang kurang barangkali?
Sepertinya cukup, Cukup, Pak. oke. Ya, dari Itu tiga. untuk Ya. ini ya, untuk tahapannya ya. Ya. Kemudian secara kriteria, ini kriterianya saya bagi 3. Yang pertama, setiap poin nanti dinilainya berdasarkan yang tidak dilakukan, Betul. kemudian yang sudah dilakukan Betul. tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Betul. coaching. Betul. Dan yang ketiga, sudah dilakukan seluruhnya sesuai dengan prinsip coaching. Betul. Kira-kira demikian. Ada tanggapan dari Ibu? Kalau melihat tadi yang sudah Pak Hendra sampaikan mengenai rubrik penilaian itu sudah cukup, Pak. Oke, Ya, berarti sudah kita cukup. sepakati ya, sudah sepakat. sudah. Oke, untuk rubrik sudah selesai. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu, kalau boleh saya tahu, dari praktik nanti yang akan Ibu laksanakan, itu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kan kompetensi itu ada 3 ya, Pak ya. Dari mulai present, kehadiran, kemudian juga membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga kehadiran ya, mendengarkan aktif ya, betul. Nah, sebenarnya inginnya semuanya, Pak. Betul. Hanya barangkali nanti saya hanya akan mengutamakan salah satu saja dari ketiga. Nah, oke, dari pernyataan Ibu berarti setelah ini nanti pada saat pelaksanaan kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Dari ketiga tadi. Iya, dari yang tadi. Nah, kalau saya yang saya anggap ya, Pak ya, sepertinya saya inginnya yang membuat pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Iya. Kira-kira alasannya apa tuh, Bu? Ya, karena gini, Pak. Saya merasa untuk pertanyaan berbobot itu sebenarnya memang seperti yang sulit. Hanya saya ingin menguji coba gitu. Apakah yang sudah saya tanyakan pada coach nanti betul-betul bisa jadi intinya pertanyaan ini sebetulnya seperti sulit. Iya. Tapi saya ingin mencoba. Gitu, Pak. Ya, ingin mencobanya. Apakah nanti efektif atau tidak? Nah, kira-kira dengan pernyataan Ibu ini nanti ketika melaksanakan indikator pencapaiannya dari tujuan pengembangan Ibu itu apa nih? Nah, sepertinya gini, Pak, untuk pencapaiannya saya akan melihat dari perilaku coaching nanti. Jadi apakah nanti setelah coaching nanti ada perubahan atau tidak dari coach itu? Kalau misalnya coach nanti itu nanti merasa sudah nyaman dengan saya berbicara ya, berarti kan ada perubahan ya, Pak, dari sana. Nanti akan melihat dari coachingnya itu sendiri. Jadi Ibu menyimpulkan indikator ketercapaiannya nanti bagaimana perilaku atau tanggapan yang dirasakan si coaching setelah dilaksanakan coaching. Oke. Mungkin untuk awal kita persiapan melakukan coaching cukup, Ibu, pertanyaan dari saya. Nanti kita lanjutkan saja di kegiatan observasi dan setelah melaksanakan coaching. Selamat melaksanakan coaching, semoga lancar. Saya tutup. Waalaikumsalam, Weni. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, katanya kemarin Bu Epi ada ada berita ingin ketemu dengan saya. Iya betul, mohon maaf Bu Heni mengganggu waktunya. Saya harus menghubungi Bu Heni. Biasalah ada sedikit permasalahan yang harus diperbincangkan sama Bu Heni. Yang saya obrolkan gitu lah ya Bu ya. Ya, baik Bu Epi. Alhamdulillah ya kita sekarang bisa bertemu. Baik, kita ngobrol apa yang ingin Bu Epi sampaikan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Epi sampaikan? Begini Bu Eni, saya tuh ada sedikit permasalahan di kelas lah ya, intinya di kelas. Nah, kemarin kan kita tuh habis pandemi ya. Efeknya ternyata memang benar-benar luar biasa di kelas saya seperti itu. Nah, anak-anak saya itu yang waktu tatap muka mereka itu sangat excited gitu ya. Tapi sekarang karena setelah pandemi mereka kebanyakan di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Mereka tuh kok sekarang jadi kayak yang malas gitu ya. Terus dari segi mengerjakan tugas seperti yang leha-leha, asal-asalan gitu Bu Eni ya. Ya sekolah sih sekolah, tapi ini ya hanya sekedar
hanya dianya aja yang ada di rumah, tapi sepertinya pikirannya tuh kemana-mana gitu ya, nggak fokus gitu loh Bu Hen. Itu gimana gitu caranya ya saya untuk bisa mereka tuh jadi semangat lagi gitu loh dalam belajar. Iya betul Bu Epi, memang kendala kita setelah pandemi itu ya umumnya demikian Bu Epi, karena memang anak sudah lama di rumah gitu ya, sudah lama di kira-kira tiba-tiba sekarang harus masuk lagi sekolah, memang banyak temuan-temuan ya seperti itu. Namun sejauh ini kira-kira Bu Epi pernah menganalisa kira-kira yang sudah dianalisa kira-kira bagaimana tentang sikap anak selama di kelas ini? Iya, yang saya lihat gitu ya, yang coba saya perhatikan kalau di kelas gitu ya, anak itu ya kadang memperhatikan tapi ya cuma sebentar gitu ya. Jadi lebih banyak bosen, lebih cepat bosen gitu ya. Kadang kalau yang tanya gini, udah lama-lama udah kayak yang males aja gitu ya Bu ya. Jadi kurang fokus seperti ini, nggak semangat, jadi gairah untuk belajarnya itu kayak yang agak hilang gitu. Kira-kira Bebe pernah tidak bertanya gitu pada salah satu anak tentang mengapa anak itu demikian gitu? Pernah tidak ada yang ditanya gitu? Saya sih pernah juga gitu ya Bu ya. Ini yang memang anak-anaknya yang bener-bener luar biasa tuh malasnya kelihatannya gitu ya. Saya tuh nanya tuh, kamu tuh kenapa gitu ya? Kok kayaknya tuh kayak yang males, tuh bawaannya tuh maunya tiduran aja di kelas gitu ya, di kursi kayak gitu, di meja. Dia tuh gini aja tuh Bu ya, kayak males, kamu ngedengerin ibu juga kayak yang ada dan tiada, kata dia. Dia bilang gitu, ya Bu, aku tuh kan biasanya kalau di rumah tuh kan sambil tiduran, belajar itu sambil nggak harus kayak gini kan, sekarang kayak yang tegang duduk lagi sama ibu, belajar lagi sama ibu, jadi kesannya enggak ini Bu, apa sih, nggak asik gitu kalau di kelas lagi gitu. Ya mungkin ya itu diantaranya berarti ya kan latar belakangnya ya, ada anak yang memang biasanya nyantai gitu ya, sekarang tiba-tiba harus berhadapan lagi terlalu lama di rumah. Terus kadang kan kebanyakan kalau yang misalnya orang tuanya yang gimana ya Bu, yang males gitu ya, yang males ngebimbing anaknya buat belajar, mereka tuh kadang udah aja ada tugas ini, nih jawabannya ini nih, jadi si anak tinggal gini, isinya ya sudah disiapkan sama orang tuanya, jadi tidak ada proses belajarnya kayak gitu ya Bu ya. Nah, ya sebelumnya kira-kira Bu Epi pernah ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya gitu? Ya saya juga sempet sih ya, kalau kadang kan anak ada yang misalnya ada yang datang ke sekolah diantar sama orang tua, kebetulan ketemu sama saya juga nanya-nanya, itu kenapa Bu si anak tersebut kok ini terus. Iya Bu, dia jadi males Bu tuh kebanyakan di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah juga yang tadinya kalau misalnya daring tuh HP ya belajarnya cuma 5 menit, 10 menitnya main game kayak gitu. Ya seperti itu gitu Bu permasalahannya. Nah, gimana gitu ya. Nah, setelah Bu Epi tadi melihat memang alasan anak demikian ya, anak katanya udah ingin biasa di rumah nyantai, dan juga mungkin tadi orang tuanya juga mungkin ya sama itu ya pendapat orang tuanya juga karena udah biasa nyantai di rumah ya. Nah kira-kira Bu Epi ada rencana strategi untuk mengubah siswa bisa berubah itu bagaimana? Ada rencananya? Iya Bu ya. Kalau sejauh ini ya Bu, yang seperti itu mungkin bisa secara bertahap ya Bu ya. Saya baru melakukan pembelajaran yang mungkin agak menarik lah gitu ya kepada anak ya. Yang pertama saya lakukan itu biasanya saya tuh mengemas pembelajaran tuh jadi lagu-lagu gitu. Jadi lagu-lagu Jadi kalau misalnya ada rumus matematika, tapi biasanya kan paling males tuh ya Bu ya, anak-anak tuh menghafal rumus atau apa, sama saya tuh jadiin lagu. Jadi anak-anak misalnya tentang apa dilaguin gitu. Terus kalau misalnya ada bahasa Inggris, sekarang kebetulan kalau kelas 4 itu ada kurikulum Merdeka, ada bahasa Inggris ya, banyak lagi itu lagu-lagunya kayak gitu. Saya suka ya, dari situ aja saya mulai sedikit demi sedikit ya. Untuk sejauh ini sih ya respon anak sudah mulai positif sih ya Bu ya gitu, sudah mulai positif. Jadi agak sedikit demi sedikit sudah mulai melihat ketertarikan anak tersebut untuk kembali belajar lah gitu ya. Soalnya agak susah juga kan ya Bu ya. Betul Bu Epi. Nah tadi yang Bu Epi sampaikan mengenai rencana Bu Epi akan melaksanakan
ada perubahan-perubahan dalam cara penyampaian. Nah kira-kira sebelumnya Bu Epi pernah konsultasi tidak ada permasalahan dengan kepala sekolah? Sebenarnya kalau soal seperti ini saya juga sering mengemukakan sih Bu ya, bukan cuma ke kepala sekolah tapi kepada rekan-rekan sejawat pada saat kita kan suka ada rapat rutin gitu ya, rapat bulanan dan lain sebagainya. Saya suka kemukakan kepada rekan-rekan dan ini sharing lah gitu ya Bu ya, juga kepada kepala sekolah, ini gimana sih nih kita nih gitu ya untuk anak-anak kok jadi seperti ini gitu ya, coba masukannya apa seperti itu kepada saya, apa sih yang harus saya lakukan supaya minat anak, motivasi anak itu akan kembali seperti semula, seperti dulu-dulu lagi, semangat lagi gitu ya. Ya sejauh ini sih rekan-rekan saya juga mendukung, terus ada yang juga memberikan sarannya seperti itu ya Bu. Cuma memang saya belum melakukan saran tersebut sepenuhnya gitu Bu. Ya mungkin dari segi pembelajaran tadi dengan menggunakan media yang menarik seperti itu ya Bu. Saya juga alternatif yang lain ingin membuat video pembelajaran gitu, jadi secara bertahap. Kemarin kalau misalnya ke kelas itu saya suka bawa sound system gitu ya Bu, untuk nyanyi dan lain sebagainya. Kadang kalau sekarang ini saya coba bawa infokus juga supaya anak itu kan kadang anak itu boring bosan lah, bosan gitu ya. Kalau misalnya Ya, kita betul. cuma ngomong aja, jadi saya mencoba untuk pakai infokus di video pembelajaran gitu Bu gitu. Iya, itu Bu Epi sudah melakukan ya semuanya itu ya. Udah dicoba dengan rencana-rencana tadi dengan menggunakan cara metode yang lain ya, dengan bernyanyi seperti tadi ya. Ya kalau yang bernyanyi itu, cuma kalau yang mungkin untuk video saya baru mau melakukan kali ya. Saya baru kepikiran juga sekarang seperti itu. Itu semua berarti tadi seperti yang Ibu Epi sampaikan, kepala sekolah sudah mendukung, juga termasuk rekan-rekan sejawat ya, itu sudah mendukung semuanya ya, tentang apa yang akan Bu Epi lakukan nanti gitu ya rencananya. Dan mungkin guru-guru yang lain juga, teman-teman Bu Epi juga mungkin mengalami hal yang sama ya, jadi betul-betul ini sudah dikonsultasikan bersama-sama ya Bu Epi ya. Nah Bu Epi, dari sejauh Bu Epi sudah ada rencana untuk membuat video itu, kira-kira kapan tuh akan melaksanakan mencoba membuat videonya? Kalau untuk membuat video pembelajaran, saya kan masih tahap belajar ya Bu ya. Saya cuma punya satu, itu lagi yang diputar ya. Ya kemungkinan nanti saya akan mencoba membuat video lagi yang lebih banyak lagi sebagai bahan ajar gitu ya, bersama ya berkolaborasi sama teman-teman saya juga, sama rekan-rekan yang di sekolah gitu ya, supaya nanti bisa diputar di kelas supaya anak lebih ini ya Bu ya. Ya mungkin sekarang kan baru habis pas ya Bu ya, masih habis asas kalau di kurikulum mereka, asesmen asesmen akhir semester. Nah kemungkinan kalau untuk minggu besok kayaknya kita repot ya untuk penilaian dan pengisian rapor. Saya kemungkinan besar akan menjadwalkannya paling di nanti pas awal semester 2 Ibu ya. Kira-kira kita masuk tanggal berapa ya nanti pas semester 2? Tanggal 9 Januari. 9 Januari ya. Berarti Bu Epi nanti akan mencoba ya, melaksanakan ini ya, pada tanggal 9 Januari itu yang sudah direncanakan. Ya insya Allah saya akan mulai mencobanya sekitar tanggal 9 Januari supaya saya juga lebih santai untuk menyiapkan segala sesuatunya seperti itu Ibu. Nah Bu Epi, nanti seandainya Bu Epi nih sudah membuat video pembelajaran nanti, kira-kira rencana Bu Epi selanjutnya itu bagaimana? Ya mungkin rencana selanjutnya setelah saya membuat video pembelajaran bersama rekan-rekan dan lain sebagainya, ya saya akan menggunakan video itu sebagai bahan ajar di kelas gitu ya. Ya semoga saja dengan solusi tersebut akan membuat anak-anak saya minat belajarnya akan kembali lagi semangat gitu Bu, kembali lagi lah mereka semangat lagi dalam belajar kayak seperti itu. Iya Bu Epi, itu sebetulnya apa yang sudah Bu Epi sampaikan itu sudah terjadi ya Bu Epi ya. Jadi apa yang Bu Epi padahal tadinya saya tuh pusing keluhkan gitu ya, ternyata Bu Epi kan sudah punya rencana ke depannya. Nah itu bisa tinggal Bu Epi melaksanakannya saja, dicoba saja nanti ya. Dan nanti barangkali Bu Epi setelah Bu Epi nanti
diuji coba ya, membuat tadi video pembelajaran dengan apa tadi teknik bernyanyi gitu ya. Apa kalau misalnya sudah dilaksanakan nih, bagaimana sih kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kira-kira bagaimana nih, betul tidak dengan rencana BFI itu berhasil gitu untuk melihat keberhasilannya. Terima kasih sekali. Tadinya sebenarnya saya tuh agak bingung juga ya Bu ya. Sebenarnya ini masalahnya gini, ini harus ngapain juga, saya tuh bingung gitu mau gimana selanjutnya. Tapi alhamdulillah dengan saya langsung ngobrol santai kayak gini, saya jadi tercerahkan, jadi malah oh iya ya, bisa gini ya, bisa gini, itu alhamdulillah sekali. Terima kasih banyak Ibu. Berarti Bu Epi sebenarnya hebat, sudah mencoba untuk menciptakan itu ya, bisa mencoba menciptakan hal-hal yang baru dan lebih inovatif ya. Sebenarnya untuk seperti pembelajaran membuat video itu untuk masa sekarang itu termasuk yang inovatif untuk gurunya juga, dan itu memang sebenarnya bisa anak itu lebih tertarik mungkin ya nanti ya dengan seperti itu. Dan mungkin Bepi ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Sudah cukup? Ini cukup. Terima kasih Ibu sudah membantu saya mencarikan apa ya, sudah membantu saya menjembatani gitu ya, membantu saya untuk ternyata solusinya memang ada di diri saya sendiri seperti tapi selama ini tuh belum terpikirkan kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan ngobrol sama Ibu saya bisa seperti ini gitu ya. Yang mudah-mudahan saya bisa eksekusi. Baik Bu Epi ya, mungkin kalau memang Bu Epi tidak ada yang ingin disampaikan lagi ya kita cukupkan dulu ya Bu Epi sampai di sini ya. Saya tunggu nanti informasinya dari Bu Epi ya setelah melaksanakan apa yang sudah Bu Epi rencanakan ya. Ya. Terima kasih Ibu ya. Kita undur dulu ya Bu Epi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hendy. Waalaikumsalam Pak Hendra. Aduh, bagaimana rasanya setelah melakukan coaching tadi Ibu? Ya, begitulah. Seru. Ya, senang juga ya. Senang juga bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Iya. Nah, berhubung dengan yang sudah Ibu lakukan tadi nih. Betul. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam tadi melaksanakan coaching ya, terutama dalam hal indikator yang ketercapaian pengembangan yang tadi Ibu inginkan, apa saja itu yang sudah? Ya baik Pak Hendra, saya sudah mencoba melakukan kegiatan coaching tadi, ya sudah mencoba menjalankan dengan alur yang sesuai dengan alur tirta itu ya, dari mulai tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga rencananya rencana, tanggung jawab dan terakhir ke aksinya. Itu sudah coba saya sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu untuk menggali untuk menggali ya. Dan alhamdulillah itu selama melaksanakan coaching coachingnya juga merasa nyaman gitu ya, merasa tenang gitu dan bisa mengungkapkan gitu apa yang diungkapkan oleh coach itu, permasalahannya bisa disampaikan. Jadi apa yang ingin masalah yang ada pada diri si coach dia sanggup ungkapkan dengan nyaman gitu. Kemudian Ibu sendiri secara individu merasa alur sudah dilaksanakan sebelum gitu ya. Iya, baik. Baik, sekarang saya akan coba menyampaikan catatan hasil observasi yang berdasarkan basis data tadi ya Bu. Apa yang telah Ibu lakukan dalam melaksanakan coaching. Sangat ditunggu sekali kira-kira bagaimana pendapat Pak Hendra? Apakah saya sudah melaksanakan? Baik, dari tadi Ibu menyebutkan tentang alur tirta ya Bu. Betul. Yang pertama dari tujuan, tadi saya mengobservasi betul, tadi coaching secara terbuka, nyaman itu memang betul. Kemudian Ibu sendiri sebagai coach tadi sudah menarik kesimpulan dari pertanyaan coach atau pernyataan si coach tadi dengan baik ya, sehingga tujuan utama dari obrolan Ibu dengan coach tadi sudah nampak, kelihatan itu bagus. Kemudian perihal identifikasi ya, saya tadi mencatat coach Ibu memberikan pertanyaan yang sudah mengarah gitu kepada identifikasi potensi diri si coachnya. Kemudian dari rencana aksi tadi pertanyaan-pertanyaannya pun Ibu sudah mengarah ke si coach itu supaya mencari sendiri solusinya itu dengan baik. Itu bagus sekali itu pertanyaannya.
Kemudian dari alur tanggung jawab saya tadi pun menyimak bagaimana Ibu dan Koci sudah menyepakati ya kapan, kemudian seperti apa eksekusinya, kemudian orang-orang yang terlibat itu sudah sangat baik. Jadi secara umum mendengarkan dengan rasa pun Ibu saya nilai atau saya observasi itu sudah baik ya. Kemudian dari secara keseluruhan ya Bu, saya mengobservasi bahwa secara keseluruhan yang sudah dilakukan itu adalah Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana Ibu bisa mengajak si coach itu secara bermitra, tidak memandang dia junior, senior atau misalkan atasan dan bawahan. Kemudian proses kreatifnya bagaimana Ibu memberikan pertanyaan sehingga memancing si coach tadi mampu membawa solusi yang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian mampu memaksimalkan potensi. Jadi terus digali oleh Ibu tadi bagaimana si coach mampu selain membawa proses kreatif, dia mampu dimaksimalkan potensinya. Tidak hanya sekadar Ibu menanya solusinya seperti itu, tapi Ibu menanyakan juga kapan mau dieksekusi, seperti apa, orang-orang terlibat. Itu sangat bagus sekali. Nah, jadi terima kasih Pak Hendra. Ya, terus hanya ada sedikit saja beberapa bagian yang ya hanya harus perlu ditingkatkan sedikit saja. Iya, jadi secara keseluruhan iya. saya observasi dari Ibu itu baik untuk saya. Ya, itu saja Bu. Kemudian satu lagi nih. Baik. Setelah yang Ibu lakukan ya, berdasarkan tadi yang Ibu lakukan melaksanakan coaching dengan rekan, kira-kira nih setelah melakukan tadi kompetensi apa sih kompetensi yang lain ini yang kira-kira Ibu masih ingin kembangkan nih? Ya Pak Hendra, baik. Terima kasih ya tadi Pak Hendra sudah mengapresiasi atau mengobservasi dari apa yang sudah saya lakukan tentang lakukan coaching tadi. Walaupun tadi kata Pak Hendra saya sudah sudah mengikuti alur dan sudah melaksanakan, hanya tetap sih memang Pak, saya juga masih ingin mengembangkan potensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya apakah betul apa yang saya sampaikan tadi itu sudah berbobot ya, dan nanti mungkin ini akan dilihat dari aksi si coaching itu nanti mungkin saya akan melaksanakan kembali, akan mengkomunikasikan kembali dengan coaching. Kalau memang melihat hasil si coaching itu sudah merasa nyaman dan memang ada perubahan, berarti apa yang sudah saya lakukan betul gitu sudah betul gitu. Jadi dan Ibu nanti tergantung pada hasilnya nanti. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan kembali tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot ya. Betul Pak Hendra, soalnya begini, kalau seperti kehadiran penuh presence. Ya tentu tentu betul. kita akan hadir menemani menemani coaching. Yang kemana-mana kita pasti ada di situ. Ada di situ, dan kemudian juga untuk yang mendengarkan ya tentu saya harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching tadi. Betul. Nah, itu saya insya Allah tidak sudah saya laksanakan itu. Hanya untuk pertanyaan tadi itu barangkali pertanyaan berbobot itu saya harus mengevaluasinya lagi dan saya ingin ada meningkatkannya kembali gitu Pak. Jadi dari bagaimana kita presence atau kehadiran penuh, dengan kehadiran penuh kita mencoba untuk mendengarkan dengan aktif dengan rasa tadi. Betul. Dengan kita hadir penuh, dengan kita mendengar secara aktif, kedepannya pasti kita dapat membuat pertanyaan yang berbobot berdasarkan tadi mendengarkan dengan latihan. Oke. Nanti saya akan mencoba melaksanakan coaching ini untuk berlatih kembali dengan rekan-rekan. Sama-sama ya Bu, saya juga itu masih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan pasca kegiatan ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan latihan kita ke depan akan semakin baik dan menjadi coach yang bagus ya Bu. Amin. Terima kasih. Pak Hendra. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya Pak Hendra. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.